Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala, mohon izin. Ya, gimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah hari ini insyaallah sehat Pak. Pak Imam, hari ini kan mau masuk ke kelas ya? Ya. Mau mengajar bidang studi apa? Kebetulan hari ini saya akan mengajarkan pelajaran IPA di kelas 5 tentang konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Begitu Pak. Oh, iya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran Pak Imam sudah susun ya? Ya, untuk tujuan pembelajaran dari materi IPA yang akan saya ajarkan, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan konsep rantai serta jaring-jaring makanan dengan bahasa siswa itu sendiri, Pak. Yang kedua, siswa dapat membuat produk model atau poster jaring makanan serta rantai makanan. Yang ketiganya, siswa dapat mengevaluasi apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta relevansinya dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ya, itu Pak. Hebat Pak. Allah. Untuk tujuan pembelajaran, kayaknya Pak Imam harus menggunakan strategi pembelajaran yang cepat juga ya Pak ya. Coba kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan direncanakan untuk pembelajaran tadi? Ya, sesuai apa yang saya susun di RPP yang saya berikan kepada Bapak, strategi yang ingin saya gunakan yang pertama yaitu strategi pembelajaran berbasis inquiry kolaboratif, di mana siswa semuanya dilibatkan dalam kegiatan ini. Lalu ada juga diskusi kelompok tentunya ya Pak. Ya. Ketika diskusi kelompok maka setiap siswa ikut bekerja sama di dalamnya. Ya. Dan yang terakhir yaitu siswa diminta untuk membuat poster jaring-jaring makanan serta di akhir nanti kegiatan ada refleksi bersama. Oh ya, berarti Pak Imam menggunakan berbagai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, bagus. Dan kemudian untuk mendukung tujuan tadi, Bapak menggunakan alat pembelajaran, alat media apa yang dipergunakan, yang akan dipergunakan kira-kira? Yang pertama media yang saya gunakan, yang pertama yaitu tentunya ada gambar bioma. Lalu selanjutnya ada kertas karton yang diperlukan ataupun poster di situ tentang jaring atau rantai makanan, dan juga ada spidol serta video pendek tentang ekosistem yang nanti akan dipertunjukkan kepada siswa sebagai gambaran mereka melaksanakan tugas yang ingin dikerjakan pada kesempatan nanti. Terus kira-kira setelah ini ada kegiatan apa Pak? Setelah ini ada penilaian ya? Nah, penilaian mungkin ya Pak Imam, setelah ada pembelajaran, kemudian nanti dinilai bagaimana hasil dari pembelajaran kita yang dicapai oleh siswa. Coba kira-kira alat asesmen apa untuk menilai kemampuan siswa tadi? Ya, tentunya Pak nanti akan dilaksanakan beberapa asesmen yang akan kita kerjakan. Yang pertama secara lisan yaitu penjelasan konsep dari siswa, lalu ada asesmen dari hasil atau produk yang dihasilkan yaitu poster serta jaring makanan yang sudah dibuat oleh siswa. Lalu tentunya nanti ada diskusi reflektif antara guru dengan siswa. Setelah itu dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan pada saat ini. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, untuk ini Pak, hasil karya siswa nanti kalau bisa tempelkan di itunya Pak ya, di kelasnya, di kelompoknya masing-masing sehingga terlihat. Dan kami ucapkan terima kasih, selamat Bapak untuk menjalankan tugas. Ya siapa? Terima kasih Pak. Ya. Mengajarnya di kelas barusan? Alhamdulillah Pak, perasaan saya senang. Itu juga anak-anak alhamdulillah senang setelah kata pembelajaran dilaksanakan. Jadi kita semuanya merasa ketika pembelajaran dilaksanakan dengan enjoy dan sangat-sangat bermakna buat kami semuanya. Ya, diikuti oleh semua siswa ya? Iya, kebetulan semuanya terlibat aktif juga Pak. Semuanya. Alhamdulillah. Gimana dengan keberhasilan siswa yang diperoleh dari kegiatan tadi?
Saya perhatikan tadi setelah dilaksanakan pembelajaran, keberhasilan siswa sudah lumayan bagus Pak ya. Tadi ketika pembelajaran inklusi kolaboratif, di mana siswa sudah mengikuti kegiatan tersebut, walaupun pada awalnya mereka mungkin masih belum paham semuanya, tetapi seiring berjalannya waktu mereka juga ikut terlibat di dalam pembelajaran tersebut, sehingga mereka merasa senang dengan pembelajaran tersebut. Yang keduanya, ketika anak-anak ditugaskan untuk membuat poster tentang jaring-jaring makanan serta rantai makanan, di mana kebanyakan di antara mereka walaupun awalnya mereka belum paham, tapi lama-kelamaan mereka akhirnya membagi tugas, siapa yang bagian membuat jaring makanan, siapa yang membuat rantai makanan. Jadi mereka benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan berbagi tugas, sehingga tugas bisa terselesaikan dengan baik. Ya, hebat ya. Berarti begitu aktifnya siswa mengikuti pembelajaran Pak ya. Ya, cuma mungkin itu. Di dalam pelaksanaan Pak Imam itu kan ada kemungkinan yang hambatan yang pada waktu pembelajaran, sehingga kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Pak Imam supaya pembelajarannya itu lebih maksimal secara fasilitas dari sekolah, kira-kira apa Pak? Ya, tentunya Pak, tadi ketika dalam pembelajaran saya merasa menurut saya ada kesulitan juga, di mana ketika tadi pembelajaran diskusi kelompok, anak masih belum benar-benar paham, sehingga pada awalnya mereka masih bingung apa yang harus dikerjakan, tapi setelah disampaikan, setelah dijelaskan, setelah diarahkan, mereka akhirnya mengikuti. Yang keduanya, ketika pembelajaran ada hal-hal yang mungkin menjadi PR, menjadi itu karena kan mungkin keterbatasan media juga Pak ya. Karena medianya yang ada tidak maksimal, sehingga anak belum memahami, belum bisa sepenuhnya mengikuti dan memahami pembelajaran. Media apa tuh Pak kira-kira yang perlu disiapkan nanti seandainya ada kelebihan keuangan, kita bisa berbicara ke komite atau lihat dari bos, itu kira-kira media pembelajaran apa Pak? Ya, mungkin karena Pak, karena di sini saya tidak tadi di RPP tidak mencantumkan, ada baiknya ditambah dengan media Infokus Pak ya. Media Infokus, media digital, pemanfaatan media digital Infokus, dan juga kalau misalkan bisa berbasis digital, anak bisa melihat secara langsung, apakah itu mungkin melalui Chromebook ataupun laptop, sehingga anak bisa memperhatikan langsung dari pembelajaran yang ditunjukkan melalui media digital tersebut. Iya. Dan ini Pak Imam, boleh saya misalkan memberikan arahan Pak ya? Boleh Pak, silakan. Dari pembicaraan Pak Imam tadi kelihatan siswa sudah aktif ya. Tapi untuk kedepannya Pak Imam lebih di gimana ya? Lebih ditingkatkan keaktifan siswanya ya. Karena memang dilihat dari pembelajaran itu kan ada yang di siswanya diam, gurunya yang aktif. Nah, untuk kedepannya kalau memang penjelasan Pak Imam udah ke arah keaktifan siswa, tapi lebih didorong untuk aktif siswanya yang lebih aktif gitu. Sehingga pembelajarannya itu istilahnya lebih berhasil ya Pak. Terima kasih Pak atas saran serta masukannya. Ini menjadi sebuah rujukan buat saya sendiri ke depannya dalam merancang pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran, supaya siswa bisa terlibat aktif, siswa bisa mengikuti dengan baik kegiatan pembelajaran tanpa ada kendala satu apapun. Iya. Pak, boleh kita ini menyampaikan saran Pak, boleh? Boleh Pak, silakan. Boleh ya, dengan senang hati Pak. Boleh. Ya, terima kasih karena siswa adalah tanggung jawab Bapak, juga tanggung jawab saya Pak ya, selaku kepala sekolah. Nah gini Pak, ini ada saran. Kalau bisa siswa itu dalam hal menyimpulkan itu apa istilahnya, menuliskan menuliskan daripada wacana tulisan itu kalau bisa jangan sama dengan buku yang ada, tapi kalau bisa dengan kata-kata sendiri, sehingga
dia sendiri yang menyimpulkan. Nah nanti Pak Imam melihat kesimpulan anak nih, udah paham nggak gitu dari kesimpulan tersebut. Jadi siswa diharapkan bukan mencatat tapi menyimpulkan. Itu saran dari saya, dan Pak Imam saya ucapkan Pak Imam sudah menjalankan istilahnya pembelajaran dengan baik. Selamat Pak Imam. Ya, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.